Makassar ini, bagaimana menurut Pencal peran pemuda Makassar mengatasi virus corona? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam mandiri. Jadi pemuda itu kan sepakat Makassar itu ini makhluk yang unik, makhluk yang survive, makhluk yang bisa beradaptasi cepat dalam segala kondisi, termasuk dalam kondisi darurat. Pemuda itu diharapkan berani mengambil peran. Kenapa harus dikatakan berani mengambil peran? Karena pemuda itu kadang-kadang memiliki naluri survive yang tinggi yang tidak dimiliki oleh komponen yang lain. Apalagi dalam keadaan darurat seperti ini, pemuda itu diharapkan memang memiliki inovasi yang bisa menjadi solusi kreatif. Salah satu sebagai solusi yang panik untuk ke tempat keramaian. Betul. Dengan ke mall, ke pasar, dan perkumpulan sebagainya. Ya. Jadi karena mungkin teman-teman ini panik tinggal di rumah. Ya. Nah, terus ya kami membuatkan solusi itu pangan. Pas itu ya. Nah, seperti di panganku, bukan hanya sekadar entitas bisnis. Dia startup yang mewakili semangat aktualnya perekonomian kita di Indonesia dan terutama di Makassar ini, dan juga menjadi salah satu solusi kreatif. Itu salah satu buktinya. Dan kepikir di pemerintah, belum pikir juga pemangku kepentingan yang lain. Ternyata komunitas kreatif Makassar itu sudah punya salah satu solusinya. Dalam konteks kemanusiaan juga di Palmera itu ada yang namanya pahlawan darah, ada yang namanya komunitas Darahku, ada aplikasi-aplikasi yang lain yang juga menjadi solusi kreatif dan aktual saat orang diminta untuk stay at home, tinggal di rumah dulu, supaya kita punya kesempatan untuk melokalisasi, membuat demarkasinya ini, memutus mata rantainya penularan dari corona. Nah, ternyata tanpa kita mengeluarkan diri dari rumah, tetap bisa kita memenuhi kebutuhan kita, cukup menggunakan IT. Nah, itu yang paling penting, karena kan kita sekarang di-backup oleh sistem. Pemerintah melegalisasi kuliah mau di rumah, sekolah mau di rumah, bahkan kerja pun juga di rumah mungkin. Tapi kan ada situasi yang tidak mungkin semua dilakukan di rumah. Ya, biarlah orang-orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki otoritas yang di lapangan, relawan-relawan kemanusiaan, para petugas medis. Makanya tinggal pergi di rumah dulu, kerja anta, laksanakan tugas mau anak sekolah, anak kuliah, anak kerja juga, boleh kerjakan di rumah. Biarlah petugas kesehatan, relawan-relawan kemanusiaan yang turun ke lapangan, supaya nanti ke depan produk-produk entitas startup seperti ini itu memperoleh lingkungan strategis yang cukup untuk berkembang. Mana perencanaan pengembangan ekonomi industri kreatif di Makassar? Nah, ini kan ekonomi kreatif adalah ekonomi alternatif. Boleh dibilang ekonomi alternatif. Saat sistem ekonomi kita stuck, terbukti bahwa sektor ekonomi informal itu menjadi solusi untuk memberikan penguatan dan ketahanan ekonomi, bahkan ketahanan sosial bagi masyarakat. Ekonomi kreatif punya kesempatan untuk berkarya, para pedagang, para investor, para kontraktor, dan semua entitas ekonomi itu punya kesempatan yang lebih sama. Kenapa? Karena clue-nya kita itu seperti Makassar adalah sebuah kota yang digawangi oleh multi etnis, multi kelompok, sangat heterogen. Dan Makassar berkembang karena kita menghargai perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan. Ekonomi kreatif itu seperti apa kira-kira anatominya di Kota Makassar? Itu yang mesti dipelajari oleh pemerintah, supaya ternyata ekonomi kreatif di Makassar itu tidak mendapatkan dukungan formal dalam bentuk regulasi oleh pemerintah. Contohnya apa? Contohnya ada entitas bisnis seperti startup yang lebih nyaman kalau mereka berkembang di Jakarta. Nah, apa masalahnya kalau di Jakarta dengan Makassar? Nah, itu IT sudah tidak membatasi teritori. Bahkan ada entitas bisnis startup di Makassar, dia suplai produk, dia suplai jasa sampai ke Hollywood, sampai ke Amerika. Kenapa mesti moving ke Jakarta? Tidak perlu. Kenapa? Karena regulasinya yang belum mendukung di Makassar. Regulasi apa yang dibutuhkan? Bahwa ada administrasi, ada surat izin usaha, ada dukungan
regulasi yang memungkinkan mereka itu bisa berkembang dengan baik, termasuk bagaimana menjembatani kemitraan dengan perbankan, dengan yang punya uang, dengan pasar, bagaimana packingnya yang pas, yang diinginkan oleh masyarakat, dan pemerintah memang mesti menciptakan kondisi itu sehingga mereka bisa berkembang. Mungkin ke depan, Iya. gimana langkah konkret itu pemerintah bisa menaungi semua teman-teman ini di industri kreatif? Yang paling utama tadi regulasinya, tidak formal-formal amat. Ya, Maksudnya kan dulu-dulu itu pemerintah kadang-kadang terjebak di hal-hal yang sifatnya administratif, sehingga yang esensinya itu menjadi hilang. Boleh juga kau berminta dengan pemerintah kalau ada subsidimu, ATM jelas pi. Memang harus seperti itu, tetapi jangan itu yang duluan. ya. Berkembang monggo dulu dan difasilitasi Ki. Bahkan kami dulu waktu masih wakil wali kota itu sudah memprogramkan gitu dan kita laksanakan gitu untuk mengguidance, mendampingi startup. Saya bisa paham Ki, orang yang menangani itu bisa paham sehingga kalau dia buat regulasi tidak bikin sempit ruang geraknya ini para startup. Tetapi paling tidak ruang geraknya itu tidak terbatasi. Kalau mungkin kan bahkan mesti didorong. Nah, program insentif ini yang mesti kita berikan penguatannya. Disinsentif bagi orang-orang atau lembaga yang pada waktu tertentu itu ya kelihatannya membuat peta persaingan semakin ketat atau misalnya justru menghambat. Itu yang kita kasih disinsentif supaya lebih aware bahwa ternyata kita harus saling mengambil peran untuk saling mendukung. Iya. Closing statement dari Rizal untuk menutup perbincangan kita hari ini. Pakai ilmumu, pakai tenagamu, pakai kemampuanmu untuk tetap produktif biar di rumah. Kenapa? Karena semua fasilitas ada nih, wifi lengkap nih, IT-nya kita ada nih untuk produktif. Tidak mesti ada di tempat tertentu. Berikan kesempatan kepada pahlawan-pahlawan kita dong yang memang terpaksa harus kerja lapangan. Para medis, para dokter, relawan kemanusiaan, mau tidak mau turun ke lapangan. Kalau kita tanya mereka mau tinggal di rumah atau di kantor atau di lapangan, pasti dia mau tinggal di rumah. Sama kayak keluarga aku nyaman-nyaman, istirahatnya tetapkan produktif. Kalau kita di lapangan berarti mengurangi pekerjaannya orang yang di rumah. Nah inilah kita saling mendukung. Kita bantu orang-orang untuk stay at home tetapi tetap produktif. Orang-orang di rumah, masyarakat, bantu kami yang ada di lapangan ini untuk melaksanakan tugas supaya kita semua bisa nyaman sama-sama dan tetap produktif. Karena kondisi ekonomi kita sekarang ini ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita tidak bisa menggunakan kesempatan untuk stay at home ini, maka challenge-nya orang di luar sana, terutama challenge ekonomi kita itu bisa ambruk. Tetapi saya yakin dan percaya kita bisa rebound kalau kita mampu mengadaptasikan dengan persoalan-persoalan, dengan konsep-konsep yang kreatif. Kita kasih jempol dan doa kepada orang-orang yang bekerja di lapangan, dan semua kesulitan yang sudah kita rasakan saat ini kita anggap sebagai satu challenge. Jangan kemudian menjustifikasi, jangan kemudian menuduh, jangan kemudian menganggap bahwa pemerintah abai lah, atau dokter, para medis ini tidak profesional lah, atau masyarakat kita anggap bahwa dia ini tidak mendukung. Sudahlah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mandiri.